baru kemarin, jadi baru kemarin di Semai itu masih keluar belinya masih kecil, Cambah. masih kecambah. Ini seledri. Kalau seledri dia masih 10 hari, masih kecil. Jadi kalau ini dia selada 10 hari udah setinggi ini. Kalau seledri masih segini. Beda. Karena kalau seledri ini dia 90 hari baru dipanen. Kalau selada dia 40 hari. Ini seladanya yang lettuce. Terus kalau ini jadi dia sistemnya kayak ngapung di bawahnya ada airnya gitu. Biasanya dipakai buat kangkung, cuman ini aku nyoba pakai buat panen. Itu bayam merah. Ini pakai ini biasanya kita buat uji coba. Jadi misalnya kita yang sekarang kan lagi nyoba kali. Jadi sebelumnya itu dulu kailan. Jadi pernah kita nyoba pertama kali sebelum berhijau itu kayak selada kailan, kita nyoba dulu di sini, baru dipindah ke sana. Sudah. Ini sistem embun, sistem air, jadi untuk nurunin suhu. Itu bagi yang di rumah, kalau sudah masuk 10 hari nanti pindahnya ke sini. Jadi di sini sudah ada nutrisi, sudah dikasih nutrisi. Jadi kalau yang di rumah itu tadi belum dikasih nutrisi kan, masih air biasa. Kalau di sini sudah dikasih, tapi sedikit. Jadi mungkin 400 ppm kayak gitu. 400 sampai 600 ppm. 400 ya. Terus nanti kalau sudah agak besar pindah ke sebelah sini. Ini remaja. Di sini nanti naik lagi nutrisinya. Sebenarnya mejanya ada yang kayak gitu, kayak di meja ini ada bulat-bulatnya kan. Ini udah diginikan, cuman kemarin itu karena kita banyak, ini dilepas ini. Awalnya cuma satu. Gitu. Ini selada, ini pakcoy. Karena semua selada, jadi harus sama. Karena selada lebih rendah kan, kalau misalnya PPM-nya. Kalau misalnya ini campur, ada kangkung, ada sawi, ada kailan. Kemarin ada bayam juga, cuman udah panen. Di sini, jadi kalau ini ppm-nya 600 sampai 800 karena selada dia lebih turun. Kalau ini dia 1000 sampai 1400. Jadi tanaman yang 1000 sampai 1400 ppm dia di sebelah sini, sama di sebelah sini. Jadi walaupun gini ada juga problemnya. Ini kangkung yang jadi kalau misalnya kayak kita tuh harus ngecek air gitu kan. Kalau misalnya airnya kurang, kayak pompanya nggak naik, nanti akhirnya kalau sejam 2 jam mungkin oke. Cuman kalau kangkung ini agak nggak tahan lama. Dia bentar aja udah langsung jadi layu tidur gitu kan. Terus ini juga kena panas juga ya, jadinya gosong. Tidak layak untuk dijual. Betul. Jadi kedepannya mungkin kangkung ini akan ditiadakan. Kurangi ya produksinya. Ya, karena ternyata market sendiri belum mampu menyerap. Jadi jumlah yang kita tanam itu terlalu banyak dibandingkan permintaan. Jadi ya terlalu besar. Jadi kalau standarnya kan harusnya setelah 30 cm ya sudah harus dipanen. Cuman karena marketnya susah, jadi
Terus waktu waktu tumbuh harus dipanennya itu cepat untuk kangkung, akhirnya jadinya dia nggak layak untuk masuk market gitu. Jadi mungkin karena masih awal juga ya, jadi manajemennya masih mana nih yang gampang. Kalau kangkung ini kan gampang banget toh. Jadi kalau media tanamnya kangkung ini kita pakai dari robbol-robbol yang nggak kepake. Jadi misalnya itu. Jadi sisa-sisa robbol dari tanaman yang nggak kepake. Misal tanaman ini ditanam kan, terus ada yang nggak tumbuh. Nah, yang nggak tumbuh itu diambil, terus kita hancurin, baru dikasih bibitnya kangkung. Jadi dia pakai robbol yang daur ulang. Kalau yang ini robbol baru. Karena memang secara teori dari pabrik itu mengatakan bahwa daya tumbuhnya biji itu hanya 85% dari satu bungkus. Jadi ada 15% kan yang nah itu yang kita manfaatkan daur ulang. Nah, fungsinya ini mengetahui suhu di dalam ruangan ini. Jadi ini kita kan bisa tahu di sini ada suhu maksimal dan minimalnya di dalam ruangan ini selama tiap hari itu berapa seperti itu. Kemarin suhunya sempat ekstrim sampai 45 derajat di dalam sini. Akhirnya kita bikin sistem pekabutan. Jadi kita tahu kan perpindahan panas itu kan antara yang penting itu kan luas permukaan. Nah, air ini dibikin kabut supaya luas permukaan airnya ini besar. Nah, akhirnya supaya panasnya suhu ruangan ini diambil sama air. Dan efektif juga ya. Efektif lumayan, ini sekarang bisa sampai 33 derajat. Kemarin sempat 45. 45. Jadi panas banget. Selada yang sebenarnya udah siap panen, cuman kadang beratnya belum sesuai, jadi kita tunggu dulu karena masih bisa lebih besar lagi. Jenisnya kalau kita pakai kaipira. Kemarin sempat kita pakai yang panah yang lokal. Cuman kalau yang lokal itu Masalahnya dia kalau terlambat dipanen dia keluar batang. Jadi kalau misalnya yang lokal itu kalau terlambat dipanen dia ada batangnya dan itu rasanya berubah terus di pasaran juga akhirnya nggak diterima. Kalau ini dia enak rasanya, kalau aku ngerasa kayak jambu. Seger, enak. Sekarang ini yang lokal. Jadi dia ada batangnya. Ini karena sudah sebenarnya wes lewat waktunya. Gitu, lewat waktu panen. Tapi dia nggak bisa sebesar ini, susah. Ya. Tuh. Nah, ini kaipira. Kaipira itu lokal juga, tapi jenisnya lebih lebih diatur gitu loh genetiknya. Jadi bijinya memang tanaman ini tidak akan tumbuh batang. Kalaupun terlambat panen nggak akan masalah. Beda sama kangkung sama yang bibit lokal yang dan kaipira ini kelebihannya salah satunya dia bisa cocok untuk datang rendah. Jadi ya kayak di sini kan panas banget kan, suhunya panas, jadi kaipira ini aman gitu dibandingkan dengan green rapid. Harganya sawi daging ya. Tuh. Ini masih usia mungkin 20 hari. Kalau misalnya yang dijual kayak baby pakcoy itu paling sedikit. Biasanya dipakai di restoran-restoran kayak Jepang kayak gitu. Itu yang agak besar ya. Kalau misalnya yang agak besar nanti yang di sebelah sana. Kalau ini sale, cuman ini sebenarnya bukan kita sing tanam sih, jadi kayak kita beli terus taruh aja.
biar pengen coba Yang tadi di kira-kira sana yang kita tanam. yang kita tanam di rumah masih percobaan kan. Kalau ini kita pengen tahu kuat nggak sih dia sama panasnya ini itu. Nah kalau ini kailan, sorry. Ini kailan. Kailan itu dia sejenis sawi juga,